Berbicara tentang korupsi, ini bukan hanya soal uang pelicin di meja kecil birokrasi, melainkan kita sedang berbicara mengenai penjarahan sistematis terhadap kekayaan sebuah bangsa. Menurut laporan Transparency International pada tahun 2004, Soeharto tercatat sebagai pemimpin paling korup di dalam sejarah modern. Tidak main-main, jumlah kekayaan bangsa yang diselewengkan diduga mencapai 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu bukan sekadar nominal di atas kertas. Itu adalah sekolah yang tidak terbangun, rumah sakit yang kekurangan fasilitas dan alat medis, dan infrastruktur yang tertunda selama puluhan tahun. Itu adalah masa depan yang dirampas bukan hanya dari negara, tetapi dari seluruh generasi. Namun, pertanyaan yang paling penting bukanlah seberapa besar uang yang hilang, melainkan bagaimana sebuah sistem sebesar itu bisa dijadikan mesin untuk memperkaya segelintir orang saja. Bagaimana mungkin korupsi bisa begitu rapi, terstruktur, dan bertahan selama lebih dari 3 dekade tanpa tersentuh hukum? Untuk memahaminya, kita harus menelusuri akar dari semuanya. Sebuah masa ketika kekuasaan dijalankan layaknya perusahaan keluarga besar dan kroninya. Bersama lensa arsip, mari kita bedah panggung Orde Baru. Era di mana korupsi bukan sekadar kejahatan individu, melainkan bagian dari sistem itu sendiri. Bayangkan, Indonesia baru saja keluar dari masa penuh gejolak politik dan ekonomi. Negara kacau, harga pokok melonjak, dan kepercayaan publik pada pemerintah nyaris hilang. Lalu datanglah satu sosok dengan sebuah janji sederhana. Beri kami stabilitas, kami akan berikan kemakmuran. Itulah awal dari Orde Baru, sebuah era yang dikenal dengan slogan pembangunan nasional. Dan memang, di tahun-tahun awal janji itu tampak nyata. Ekonomi mulai pulih. Indonesia mampu swasembada beras, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Kemudian program Keluarga Berencana (KB) berjalan sukses, yang membuat laju penduduk bisa ditekan. Lebih jauh lagi, puskesmas dan SD Inpres muncul di berbagai daerah, memberi akses pendidikan dan kesehatan bagi jutaan rakyat. Jalan, jembatan, dan waduk dibangun di banyak daerah. Bagi masyarakat, ini adalah masa keemasan. Tertib, teratur, dan penuh proyek pembangunan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah harga yang harus dibayar sangat mahal, yaitu kebebasan. Untuk menjaga stabilitas politik, saat itu pemerintah menjalankan 3 bentuk kendali. Yang pertama adalah kendali politik. Secara tidak langsung, rakyat diminta fokus bekerja tanpa memikirkan politik. Partai politik disederhanakan, dan Golkar adalah partai pendukung pemerintah yang akan selalu menang di setiap pemilihan. Kemudian militer atau ABRI saat itu mempunyai peran cukup besar, bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga duduk di jabatan-jabatan sipil. Kedua adalah kendali informasi. Kritik dianggap ancaman. Media diawasi ketat. Ketika ada majalah yang mengusik kepentingan rezim, izin terbitnya langsung dicabut, yang saat itu akrab dikenal dengan istilah bredel. Pemerintah juga membentuk penataran P4 untuk memastikan semua orang punya tafsir tunggal tentang Pancasila. Kemudian yang ketiga, kendali sosial. Siapapun yang berani menentang, entah itu mahasiswa, buruh, atau petani, mereka bisa ditangkap. Label anti pembangunan atau PKI kala itu sangat mudah dilabelkan, sehingga menebar rasa takut di tengah masyarakat. Namun di balik stabilitas itu, ada masalah besar yang tumbuh diam-diam. Pembangunan yang terpusat di kota besar, terutama Jakarta, menciptakan kesenjangan dengan daerah-daerah lain. Pelumas yang menggerakkan roda pemerintahan saat itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN. Ini bukan sekedar ulah oknum, tapi sudah jadi sistem. Proyek-proyek besar dan izin usaha banyak jatuh ke tangan keluarga dan orang dekat penguasa. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tapi tidak semua orang merasakan hasilnya.
Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap tertinggal. Di balik semua itu, utang luar negeri terus menumpuk. Akhirnya semua pondasi yang rapuh itu runtuh pada krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melambung, dan pengangguran meningkat. Krisis ekonomi berubah menjadi krisis kepercayaan. Rakyat yang selama puluhan tahun dipaksa bungkam, akhirnya bersuara. Demonstrasi pecah di mana-mana dan tuntutan reformasi tak terbendung. Pada Mei 1998, Soeharto dipaksa mundur, sebuah tanda berakhirnya era Orde Baru. Untuk memahami mengapa korupsi begitu kuat di era Orde Baru, kita tidak bisa menganggapnya sebagai ulah segelintir oknum. Korupsi pada masa itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi sebuah sistem, sebuah mesin kekuasaan yang sengaja dibangun dan dilembagakan. Bayangkan ada dua kelompok yang duduk di puncak kekuasaan. Satu, kelas ekonomi atas, yaitu para konglomerat dengan modal besar. Satunya lagi, kelas penguasa atas, yaitu para pejabat tinggi negara yang memegang kendali politik dan kebijakan. Keduanya saling mengikat dan berkolaborasi sangat erat. Para pejabat memberi izin, proyek, dan perlindungan khusus untuk para konglomerat. Sebagai gantinya, para konglomerat membantu menopang kekuasaan para pejabat melalui dana, loyalitas, bahkan media. Inilah lingkaran eksklusif yang saling menguntungkan. Selama mereka terus berkolaborasi, sangat kecil kemungkinannya untuk tersentuh dalam konteks hukum dan keadilan. Kebanyakan orang, tentunya kami pun termasuk, pasti mempertanyakan kenapa praktik seperti ini bisa bertahan selama lebih dari 3 dekade tanpa pernah benar-benar dihentikan hukum. Menurut kami, jawabannya cukup sederhana dan kemungkinan besar semua orang sudah menduganya. Sistem hukumnya sendiri pun sudah dikuasai. Lembaga penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, bahkan hakim, tidak lagi berdiri di sisi keadilan. Banyak dari mereka justru dijinakkan agar tidak mengganggu kepentingan rezim. Jika penegak hukum sudah jadi bagian dari masalah, hukum hanya tinggal simbol tanpa makna. Dari sinilah lahir oligarki, yaitu kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang kaya dan berpengaruh. Mereka bukan hanya mengendalikan ekonomi, tapi juga politik. Oligarki dan korupsi ibarat dua sisi mata uang yang saling menopang dan sulit dipisahkan. Dampaknya begitu jelas bagi masyarakat. Kesejahteraan dikorbankan, keadilan dipinggirkan, dan pembangunan yang katanya untuk semua ternyata hanya memperkaya segelintir orang di atas. Dan pertanyaan sekarang, alat secanggih apa yang membuat korupsi sistemik ini bisa dengan leluasa mereka lakukan? Salah satu contoh paling jelas alat yang digunakan dalam korupsi sistemik di era Orde Baru bisa kita pahami melalui kasus Yayasan Kepresidenan. Ini bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan biasa, tapi alat canggih yang digunakan untuk memindahkan uang negara ke kantong pribadi dan kroni penguasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Yayasan Supersemar. Secara resmi, yayasan ini dibentuk untuk tujuan mulia, yaitu memberi beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi. Namun di balik niat baik itu, ada sistem yang memungkinkan pengalihan dana publik secara sah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 yang mewajibkan setiap bank milik negara menyetor sebagian laba bersihnya ke Yayasan Supersemar. Aturannya bahkan ditegaskan melalui keputusan Menteri Keuangan yang memerintahkan agar 50% dari 5% sisa laba bersih bank negara masuk ke rekening yayasan tersebut. Dengan kata lain, negara secara resmi mengalirkan uang rakyat melalui bank pemerintah ke sebuah entitas privat yang dikendalikan langsung oleh keluarga dan lingkaran rezim pada masa itu. Setelah sekian lama, Kejaksaan akhirnya menemukan fakta bahwa dari seluruh dana yang dikelola Yayasan Supersemar, ternyata hanya sekitar 15% yang benar-benar sampai kepada yang berhak. Lalu kemana sisanya? Sudah pasti dialirkan ke proyek bisnis milik keluarga dan kroni cendana. Supersemar bukan satu-satunya yayasan kepresidenan. Ada 7 yayasan besar yang diketuai langsung oleh Soeharto. Di antaranya Yayasan Supersemar, Yayasan Darmais, Yayasan Dakap, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, dan Yayasan Trikora.
Pada bulan Maret tahun 2000 setelah Soeharto turun, Kejaksaan Agung sempat menetapkannya sebagai tersangka dengan dugaan penggelapan dana setara 571 juta dolar Amerika Serikat dari ketujuh yayasan itu. Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa dana dari yayasan tersebut disalurkan ke berbagai perusahaan yang didominasi keluarga dan kroni Soeharto seperti PT Sempati Air, Bank Duta, Kiani Lestari, Kiani Sakti, Goro, Kosgoro, hingga BPPC, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Namun karena saat itu kondisi Soeharto tidak memungkinkan untuk digugat secara pidana, semua dugaan itu dilayangkan oleh Kejaksaan melalui gugatan perdata. Dalam gugatan itu, Kejaksaan menyertakan bukti berupa surat perintah langsung dari Soeharto untuk menanamkan dana yayasan ke organisasi dan perusahaan-perusahaan tersebut. Yayasan yang seharusnya membantu rakyat justru berubah menjadi mesin pencetak uang milik kekuasaan. Dana publik disamarkan dalam bentuk bantuan sosial yang pada faktanya dipakai untuk membiayai kerajaan bisnis keluarga Cendana. Inilah bukti nyata bahwa di masa Orde Baru, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan korupsi adalah bagian dari sistem hukum itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bab yang lebih dalam. Bagaimana kebijakan negara digunakan untuk memperkaya keluarga penguasa? Korupsi di masa Orde Baru bukan hanya soal uang yang diselewengkan, tapi juga soal kebijakan yang dibuat untuk kepentingan segelintir orang. Contoh paling jelasnya datang dari dua proyek besar milik putra bungsu Soeharto, Tommy Soeharto. Pada tahun 90-an, pemerintah membentuk Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh, BPPC, dengan Tommy Soeharto sebagai pimpinannya. Masih dengan pola yang sama, BPPC dibalut dengan tujuan yang mulia, yaitu mengatur tata niaga cengkeh agar petani bisa sejahtera. Namun kenyataan justru sebaliknya, BPPC malah menciptakan monopoli yang merugikan banyak pihak. Petani dipaksa menjual hasil panen hanya kepada BPPC dengan harga rendah, sementara perusahaan milik Tommy mengendalikan seluruh jalur distribusi dan keuntungan. Dana besar yang masuk ke BPPC disalahgunakan, dan negara ditaksir mengalami kerugian hingga 3 triliun rupiah. Petani menderita, pasar cengkeh kacau, namun tidak dengan bisnis keluarga Cendana. Kasus berikutnya, proyek mobil nasional. Timur, pelopor yang mempesona. Melalui perusahaan PT Timur Putra Nasional atau TPN yang dikendalikan oleh Tommy Soeharto. Program ini digadang-gadang sebagai simbol kebanggaan nasional. Bagaimana tidak, karena pada saat itu skenarionya diciptakan seolah-olah Indonesia akan mempunyai mobil buatan sendiri. Lagi-lagi sangat disayangkan, di balik semangat nasionalisme itu, terselip subsidi besar-besaran dari negara. TPN mendapat fasilitas yang tidak main-main, seperti keringanan pajak, izin impor khusus, dan pinjaman jumbo dari 4 bank pemerintah dan 12 bank swasta nasional. Totalnya mencapai 690 juta dolar Amerika Serikat per bulan Agustus tahun 1997. Meskipun mendapat fasilitas besar, utang pokok plus bunga TPN belum dilunasi. Totalnya mencapai setara 466 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, TPN juga memiliki utang sebesar 2,6 triliun rupiah kepada negara terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Inilah contoh klasik dari apa yang disebut moral hazard sistemik. Sistemnya dijalankan, keuntungannya dinikmati keluarga penguasa, tapi kerugiannya dibayar rakyat. Kemudian menjelang jatuhnya Orde Baru, satu skandal besar kembali mengguncang panggung rezim ini, yaitu skandal Bank Bali. Kasus ini menjadi simbol dari rusaknya sistem keuangan dan perbankan nasional. Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS pada bulan Maret tahun 2000, kasus ini melibatkan operasi pencucian uang besar yang didesain untuk menyembunyikan siapa penerima sebenarnya dari dana tersebut. Walaupun terjadi di masa transisi, skandal Bank Bali menunjukkan satu hal penting, bahwa manipulasi dan kolusi dalam sistem keuangan bukan insiden tunggal, melainkan penyakit bawaan dari sistem Orde Baru itu sendiri. Korupsi, monopoli, dan kolusi telah menjelma menjadi DNA kekuasaan. Dan selama 3 dekade, semuanya berjalan seolah legal, dilindungi, dan dibiarkan. Sampai pada akhirnya, badai krisis tahun 1998 menghancurkan segalanya. Membuka tabir bahwa di balik kemakmuran semu itu,
Yang sebenarnya terjadi, negara telah dijadikan perusahaan pribadi milik keluarga cendana dan para kroninya. Pada akhirnya, kasus korupsi di era rezim Orde Baru bukan sekedar catatan kelam dalam sejarah, tapi juga pelajaran pahit tentang bagaimana sebuah negara bisa berubah menjadi mesin kekayaan bagi segelintir orang. Salah satu langkah krusial adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ini bukan lagi soal wacana politik, tapi kebutuhan mendesak agar negara punya alat hukum yang efektif untuk memulihkan kekayaan publik yang dirampas. Tanpa itu, keadilan hanya akan menjadi slogan, dan hasil reformasi hanya tinggal sebuah simbol. Sementara aset hasil korupsi akan terus bersembunyi di balik tembok impunitas.